kecil sama dia, kemana-mana sama dia. Tiba-tiba dia ngambil cowok gue kan kayak, tapi sakitnya lebih sakit dibanding diselingkuhin. diambil sama sahabat kita. Iya. Sama orang gini suka bilangnya, lagian perempuan ini sih pakai pakaian kebuka, perempuan sih yang cakep. Gue nggak setuju itu. Sebenarnya gini, Karena kebanyakan ya cewek-cewek tuh kayak, anjir gue di friendzonin tahu sama dia. Iya. Lu ekspektasi bro. Iya. Dia nggak Lupa, kamu ngertiin dong. Kan biasanya laki-laki kan suka playing victim kan. Lu kayak Suka gitu. playing victim kan. Gue tonjok kayaknya. Tadi enggak. Tadi pas dialog lo enggak Kalau tonjok. tuh kayak gitu ya. Aku capek ngertiin dong. Iya. Monyet, gue juga capek gitu gitu ya. Iya, aku capek kamu ngerti. Biasanya Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media, Halo Hati. Tempat di mana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firlendira. dan gue Boco Ahmad. Bintang tamu kita kali ini ada Davina Karamoy. Halo. Ini nih. Davina Karamo yang gue cari-cari selama ini. Setelah season 2. Iya, kan Season season dua. 2 kan sempat datang sama Iya, Jin dan Jun kan. Iya. Gue sempat ngomong ke dia tuh, jadi ada satu klip kepotong viral banget. Itu sampai berjuta-juta, gue bilang cewek itu jahat. Terus Davina cuman, emang iya? Dan itu viral tuh. Karena gue kayak mengatakan semua cewek itu jahat. Padahal maksud gue Menurut pandangan dia 99%. aja. persen. Iya. Betul. Itu semua. Jebak lagi lo nanti. Loh, kan ada 1%. Iya, betul. 1% cewek di dunia berapa banyak? Iya sih. Ya Sepakat. terus semuanya di Indonesia. Iya bisa jadi. Bisa jadi. Gak ada yang tahu. Nggak ada yang Benar. tahu. Nah tapi memang karena waktu Davina kesini itu lumayan perdebatan kita kan kayak agak belum kelar tapi masih Benar, gimana benar, gitu benar. kan. Bocem bilang undang Davina lagi yuk gitu biar kita bisa ngobrolin dan kebetulan topiknya juga lumayan anget nih sama Davina kan. Tapi kemarin lagi bikin film ya? Baru tayang nggak? Udah tayang. Iya udah tayang, Ipar adalah maut. Ipar? Ipar adalah maut. Itu Ipar adalah- story kan? Iya, based on true story itu. Gimana sih? Ceritanya tentang perselingkuhan antara ipar. Jadi kalau aku merankan Rani punya kakak yang udah berkeluarga. Aku tiba-tiba mengharuskan tinggal satu rumah sama mereka, terjadilah hal yang tidak ente diinginkan. nih. Iya, tapi gini, gue tanya deh, kalian kalau misalnya nikah, mau nggak ipar kalian ikut tinggal sama kalian? Enggak, gue. Nggak mau? Enggak. Nggak mau, kayak nggak boleh atau sebenarnya fine aja tapi kayak lebih baik nggak gitu. Kalau gue, Gue Lu sih gimana? better enggak tetap kayak karena Nggak gue bakal ngerasa ya? apa yang ada di rumah gue itu mendingan keep di rumah gue karena takutnya kalau ada ipar ada Bener. kenapa-napanya. Kalau Jatuhnya dia orang sekedar- lain ya? Iya, walaupun tetap masih keluarga saudara gitu Bener. ya. Walaupun dia kalau dia misalnya gini, kalau dia misalnya cuma kayak bertamu nginep sementara atau apa nggak apa-apa. Tapi kalau tinggal bareng gue nggak mau apa yang gue bangun sama keluarga gue diketahui orang ramai dulu. Bener. Better jangan gitu. Kalau gue kalau gue tergantung iparnya cakep nggak? nggak gitu anjir. Nggak dong. Nggak, kalau gue gini, gue nggak bisa jawab iya, nggak bisa jawab enggak. Tapi menurut gue, ya pasti yang dibilang Firda benar. Gue mau di rumah gue itu ya keluarga gue gitu. Ada privacy. Cuman namanya kita berumah tangga itu kan nggak cuma tentang gue sama istri gue. Itu pasti ada rentetannya. Kalau memang kondisinya memang karena ketika gue ngajak ipar gue tinggal di rumah gue dan gue mampu dan gue membantu ekonomi keluarga Iya, dia, iya. kenapa enggak? Why not? Iya, kenapa enggak gitu loh. Jadi ya mungkin ini salah satu hal. Jadi ketika gue menikahi dia, gue menikahi lo nih misalkan, lo kan disuruh patuh sama gue kan, Iya. patuh sama gue kan, udah surga lo di gue, tapi surga laki-laki kan di ibunya. Tapi laki-laki yang bijak adalah laki-laki yang tidak hanya memikirkan lo, oh surga lo di dia, berarti lo udah nggak mikirin keluarga lo kan. Gue yang bertanggung jawab untuk mikirin keluarga lo. Jadi saat adik lo pun tanggung jawab gue. Seperti itu. Jadi menurut gue nggak masalah. Kalau gue tuh lebih ke kita nggak tahu. Tapi jangan jadi maut. Orang kapan ya? Benar. Gue tuh nggak tahu orang kapan berubahnya gitu doang. Benar-benar. Jadi gue takutnya sebenarnya mungkin kesalahannya nggak di gue, mungkin kesalahannya nggak di adik gue, tapi kesalahan di laki gue. Terus orang tahu. Nah gue tuh nggak mau. Jadi better kalau memang tidak ada reasonable yang bisa gue terima. Misalnya kayak amit-amit tiba-tiba bangkrut gitu, terus keluarga nggak tahu harus gimana. Ya kita doang nggak bisa nanggung. Gue nggak apa-apa. Iya. Kayak kadang kakaknya bokap gue tinggal bareng sama bokap gue di rumah gue. Ya kayak karena ada faktor tertentu oke gue. Tapi kalau ditanya lo mau nggak sebenarnya gue nggak Iya, lagi. kalau mau apa sama enggak sekali nggak sebenarnya. gue gitu. iya. Kayak Kalau lo bedanya sendiri? dipisah. Kalau gue awalnya nggak masalah banget karena gue punya adik cewek yang gue deket banget. Walaupun masih kecil 14 tahun tapi gue udah yang deket banget karena mirip lah sama gue, kemana-mana gue sama dia mulu. Tapi setelah gue tahu, setelah gue main lah Oh, lu film peranin Ipar. ini. Iya, ternyata
Lo baru tau nggak kalau ipar adalah maut itu hadis? Waduh. Itu adalah hadis. Ipar adalah maut itu adalah hadis dari Al-Bukhari. Al-mau amau itu apalah gitu. Intinya ternyata itu di Islam itu ya Nggak boleh. tidak disarankan gitu. Iya, tidak dianjurkan. Tidak ya. dianjurkan, tapi sebenarnya dilakukan juga selama tidak merugikan nggak apa-apa, nggak dosa juga. Tapi cuman menghindari itu, dan gue baru tahu kayak Terus maksudnya makruh ya apa? makruh lah Iya, gitu iya. dibilangnya, karena lo mau lakuin nggak apa-apa, nggak Tapi juga nggak apa-apa. sebaiknya- Sebaiknya enggak. tidak. Ini gue saranin aja nih, jangan. Iya, gue awalnya nggak masalah banget karena kita mikir, nggak Ya, mungkin keluarga lah, kita anjir, sendiri, iya. gitu kan. Gue dari kecil sama dia, kemana-mana sama dia, tiba-tiba dia ngambil cowok gue kan kayak, tapi Nggak mungkin. sakitnya lebih sakit dibanding Diselingkuhin. Iya. diambil Iya, sama sahabat iya. kita. Iya Iya itu. dong, Itu sakitnya. lo mau ngapain? Kalau Iya, sahabat ada bener-bener. momen di mana lo diselingkuhin sahabat lo bisa pisah gitu. Iya. Kalau ini kan lebaran sungkem lagi. Iya. Iya, gimana tuh? wah, Dan bener-bener. lu dari kecil lu tahu bener-bener dia berkembang ini bareng Yes. sama lo satu rumah gitu kan. Heeh. Tiba-tiba dia ngianatin lo sih, wah. Dan itu yang kalau misalnya kejadian kayak gitu yang nggak enak tuh pasti orang tua. Oh bener, Orang pasti. tua kayak, waduh gue harus gimana nih? Satu sisi gue mau belain anak gue yang kecil, cuman satu sisi juga gue anak nggak gue. mungkin Iya. di suaminya diambil. Satu sisi gue mau belain Bener-bener. dia, gue nggak mau dia putus hubungan sama adiknya gitu. Gue mau setelah Makanya. gue nggak ada mereka berhubungan baik. Itu orang tua menurut gue yang paling pusing. Iya, iya, iya. Makanya dibilang kematian adalah maut. Iya, bener. Karena kalau emang terjadi, ya Udah. wah, Iya, bronx udah nggak banget. kebayang. Tapi kalau di cerita itu aslinya gimana? Konsepnya, konsep dalam Terus story apa filmnya film ya? nih? Film ya? Filmnya dulu ya. Kalau film itu, jujur ya, di film itu tuh dibikin make sense mungkin. Karena kalau lo tahu cerita aslinya, gue tahu itu Nggak make sense. nggak make sense. Kayak aslinya tuh Rani kan iparnya, Rani, Nisa, Aris gitu ya. Raninya itu even sampai nyokapnya meninggal, Rani sama si Arisnya itu tuh keluar dari kamar gitu, ngerti gak sih? Nisanya lagi ngajiin Iya. Ini belum nyokapnya ketahuan, kan? almarhum. Ini tapi in real life ya. Udah Tapi ketahuan, udah udah ketahuan. ketahuan. Kan meninggalnya gara-gara Itu. Tahu itu. iya Oh, sampai oke. demensia, sampai kena serangan jantung. Itu karena tahu perbuatan itu anaknya Rani lah itu lah, ibaratnya, Rani dan oke. Aris itu. Anjir. Nyokapnya sakit, pokoknya nyokapnya meninggal. Ini in real life ya. Nyokapnya meninggal, si Ini Nisa beneran nyalain diceritain, aja. kan? Beneran. Oh, oke. Ada di TikTok juga kok. Terus beneran kayak Rani sama Aris kegap keluar. Rani baru keluar dari kamar Aris dikegap sama Nisa, itu Rani pakai baju dinas lah gitu. Gila nggak? Anjir. Tapi mereka udah cerai, tapi kan tetap aja bro. Lo kayak nggak ada otak. Nggak ada anjir. otak. Iya. Ini nyokap lu baru meninggal cuy. Dua-duanya sih Lu kacau. gimana tuh meranin itu tuh? Wah, Pas itulah. kaget Iya, awal- pengalaman karakternya gimana? awal-awal lu harus meranin ini nih. Gue gimana ya, sebelum project-project sebelumnya gue adalah reference biasanya anak remaja yang karakternya gini, oh referensi Iya. ini, oh dari film ini, oh dari ini gue nggak ada reference ya Iya, dong. iya, mau nyari Iya, di mana Kayak lu? bingung banget, cuman gue memposisikan jadinya kayak adik gue, karena sebenarnya karakter Rani sama adik gue tuh mirip. Rani tuh tipikal yang karena anak paling kecil, biasa dimanja, butuh kasih sayang dari manapun, nggak Iya. hanya dari keluarga. Sedangkan kalau kakak perempuan kan lebih mandiri, lebih apa, Iya. karena emang lebih dewasa juga. Di sini gue jadi ya udah karakter reference gue dari situ, dan gue banyak ini aja diskusi sama Mas Hanung, sutradaranya Hanung Bramantyo, Mas Keren, Hanung. Mas Hanung, respect. Iya, Keren respect banget. Mas Hanung. Dan ini pertama kali gue sama Mas Hanung, ternyata enak diajak diskusi, dan partnernya juga enak banget sih diajak. Michelle-nya Kak enak Michelle juga. dan Kak Deva. Dia sama Hendra, respect. Yes. Abang-abangan gue tuh. Itu Karena karena itu sih. gue sempat ini juga penggalan gue lumayan rame juga di TikTok. Gue bilang gini, kadang tuh rasa haus kasih sayang ngebuat kita kelihatan murah. Oh betul. Lo Gue tuh setuju. cuma haus kasih sayang, lo butuh validasi dari banyak orang, tapi sebenarnya ya dengan cara lo kayak gitu, lo jadi kayak perempuan murahan. Benar, Lo benar. jadi orang murahan. Lo ngemis-ngemis perhatian sama orang lain yang cuma nutupin hal kecil yang lo hilang di masa lalu. Kenapa lo nggak nutupin itu dengan diri lo sendiri? Lo kasih sayang ke diri lo sendiri. Ngerti gak sih? Karena orang tuh kadang kalau kita misalnya nih dulu kita nggak dapet perhatian berlebih atau apa gitu, kita kekurangan kasih sayang lah ibaratnya gitu ya. Kita nyari dari banyak orang. Dari pasangan kita tuntut, pokoknya gue bakal caper banget, gue akan ngegelendut banget, gue kayak akan depending banget sama lo ibaratnya kayak gitu kan. Tapi sama sekelilingnya juga, tau gak sih lo kayak gitu tuh lo malah jadi toxic buat diri Iya, lo sendiri. bener. Dan lo masalahnya berpenyakit juga ke orang lain. Lo jadi pelaku abis itu, lo dulu jadi korban, sekarang lo jadi pelaku cuma perkara si haus kasih sayang lo itu harus lo validasiin. Iya, Jahat, iya. anjir. Itu yang dirasain sama Rani. Rani tuh base-nya haus kasih sayang, dan ya mungkin karena emang didasari dengan ipar adalah maut itu karena serumah. Mungkin Iya, kalau iya, nggak ada serumah, kesempatan. Itu sih, iya. serumahnya Padahal itu Rani sih. tuh udah kenal sama Aris dari
dari mereka masih pacaran, dari Nisa sama Aris pacaran, udah kenal kayak, Dan nggak terjadi apa-apa. Nggak ada apa-apa, suka pun enggak Rani. Cuman, oh ini ipar gue nih, gitu doang, suka bawain makan, ya biasa aja. Tapi karena serumah itu, ada momen dimana Nisa keluar, Rani di rumah berdua doang sama Aris. Oh iya. Kan kita nggak dia tahu ya? Iya benar kesempatan itu Kadang kapan setan datang, masuk ke Setan, kamar. bener. Tiba-tiba si Rani mau keluar, cuman pengen ngambil minum, ternyata pakai baju yang Benar, tidur. ada di trailer Aris tuh. kayak, Heeh. birahinya naik kan kita Kadang nggak tahu. kadang kan orang gini suka bilangnya, lagian perempuan ini sih pakai pakaian kebuka, perempuan sih yang Oh, cakep. enggak, Gue nggak setuju enggak. itu. Sebenarnya gini, itu juga dari si laki-lakinya yang Iya. juga Iya. lo ada niatan. Gini, Udah gua- gitu diaminin lagi niatannya sama si perempuannya. Ya jadi. Gue percaya benar perempuan pakai baju terbuka itu kadang ada beberapa laki yang melihat itu birahinya Iya. bisa naik, itu Iya, karena manusiawi, birahi besar. manusiawi, itu pasti terjadi. Semua makhluk hidup punya birahi, tapi perbedaan kita sama hewan apa? Kita diberikan akal. Betul. Kita diberikan akal, jadi akal itu kita pakai buat ngerem. Oke, misalnya pakaian lo terbuka, birahi gue naik nih, itu tidak masalah menurut gue. Cuman action lo yang lakukan, ya kan? Karena gue pernah baca di salah satu, ini kutipan agama mungkin ya, kalau misalkan pertama kali orang pakai baju nggak senonoh gitu, atau lihat orang dengan baju nggak senonoh, ketika lo ngelihat itu lo nggak dihitung dosa. Tapi ketika lo sudah berkedip dan geser mata lo, Terus lu nengok terus lagi lo ya? lihat lagi, di situ baru dihitung. Oke. Karena pertama itu kenapa kita diberikan akal untuk berpikir. Jadi menurut gua kasus pemerkosaan yang bilang, ya dia dilecehin karena baju lo terbuka kok, lo kelabing kok. Enggak, itu bukan excuse. Iyalah. Lo punya pilihan untuk tidak melakukan itu kepada perempuan itu. Betul. Betul. Gitu loh. Karena lu punya akal untuk berpikir. Benar. Dia bukan pasangan gua, dia bukan istri gua nggak kenal dia. Kalau gua colek dia, gua melecehkan dia namanya. Gua tidak Yes. menghargai dia. Itu yang disebut manusia. Jadi menurut gua, lu kalau melecehkan orang, mau dia jalan bugir telanjang pun, ya tetap lu yang binatang. Benar. Karena lu tidak berpikir. Iya. Educate yourself lah pokoknya. Iya, Iya. educate yourself. Iya. Nah, ditambah kalau kasusnya kayak di film itu ya, apalagi kan itu juga true story kan. Iya. Diamini, maksudnya lu juga ngebuka jalan nih sebagai Iya, si Rani-Raninya itu loh. benar. Dia juga ngebuka jalan. Karena gini, Iya, iya. menurut gue suatu hal kejadian bisa terjadi itu karena dua-duanya saling memberi, Yes. saling mengisi. Entah yang satunya, misal kalau tadi ya kasusnya misalnya pemerkosaan misalnya kayak gitu. Yang satu dibilang terlalu terbuka, yang satunya si anjing nih malah Iya. makan gitu kan. Ya kan, lu yang salah ininya kan nggak mau. Maka jadinya kasusnya ya pelecehan tadi kenanya. Ada korban, ada pelaku. Iya. Kalau kasusnya kayak si cerita ini, dua-duanya pelaku. Dua-duanya. Iya. Itu Ya lu kenapa mengaminkan juga? Udah tahu salah. Tapi itu kalau di film ini emang nggak dari awal dibuild Rani dan Aris emang sama-sama suka, enggak. Cuman karena ada apa ya, peluang. Iya. Tiap manusia kan ada batas sabar. Iya. Ya karena sabar itu diuji-uji terus Iya. ya manusia Bener. Kalau di film itu yang mancing siapa? Yang awal kali mulai mantik apinya? situasi, kondisi. Oh iya. Iya. Tapi kadang emang terjadi gitu aja ya. Iya, karena kita tuh nggak bisa tahu lu yang mulai ya, dia yang deketin gue nggak bisa kayak gitu tau. Iya, nggak bisa. Suka tiba-tiba memang ya sekeliling lu setannya lagi bekerja, lu nya kemakan sama tuh setan gitu. Mungkin contohnya ini kayak kalau Rani ya, misalnya Rani ngeliat Aris cuci piring, sedangkan biasanya suami kerja, nggak mau dong cuci piring tugas istri gitu. Di situ Rani udah ngeliat, ih kok ada ya suami kayak gini, terus Oh. ditambah Nisanya juga, bapakmu dulu gini loh, dan Rani itu nggak ketemu sosok bapak ceritanya, bapaknya meninggal, jadi nggak pernah ngerasain Ada affection sosok dari bokap lah laki-laki, gitu. iya, iya. Ngeliat ini masmu nih mirip papamu loh, gini-gini. makin- Iya, jadi Rani kayak, oh, ih keren banget, gini. Walaupun ya nggak langsung pengen sama dia, tapi banyak hal-hal yang Iya, kayak Dan gitu. dia takjub lah, dia Banyak mengidolakan. yang- Iya, mendukung mungkin dari kalau nggak situasi tinggal satu kondisinya. rumah nggak bakal terjadi kayak gitu. Ya karena Iya. itu lah, karena peluang itu. Niatnya jadi kayak karena kondisi, ngerti nggak sih? Kalau gue memang nggak mau dari awal karena itu sih di luar daripada ini amit-amit sampai sejauh itu ya, Iya, yang iya, benar-benar dua-duanya begitu. Cuma satu kondisi, gue nggak yang paling gampang ada masalah ketika kita berumah tangga terus ada keluarga di dalam kita, keluarga kita jadi ikutan kesel juga sama pasangan kita Oh kalau ada bener, salah. itu Iya. bener banget. Ngerti nggak sih? Setuju. Jangan kan jauh-jauh sama-sama demen deh berdua. Iya. Yang salah aja bisa jadi semuanya salah gitu, ngerti nggak Benar. sih? Jadi kamu tuh harusnya makan jangan nikah sama dia kan udah dibilang kan Ah, orangnya. iya, iya, Nah, gue iya, tuh nggak mau iya. kayak gitu. Iya, iya, Karena takutnya iya. jadi gue juga toksik gitu. Makanya gue memilih untuk jangan deh barengan. Sebisa mungkin pisah. Kalau sesusah-susahnya gue yang angkat kaki nih dari rumah. Nggak apa-apa gue yang harus melarat-melarat lagi, tapi gue nggak mau menimbulkan masalah yang bisa saja terjadi.
Karena lebih baik antisipasi kan daripada Iyalah. kita mengobati kan sebenarnya gitu. betul. Nah gue nggak mau tuh karena itu. Gue nggak mau satu takutnya ada masalah yang apa sebenarnya bisa gue maafin tapi nggak bisa dimaafin orang lain. Terus gue kekehasut sama orang itu, gue jadi ikut-ikutan nggak bisa maafin dia. Akhirnya bubar rumah tangga gue, bener. ya kan. Bisa juga kejadian kayak gini, yang atau begini, gue bingung harus berlaku apa dong sebagai kakak misalnya gitu. Coba deh, mohon maaf punten nih, Setuju sih gue. Iya. iya kan? Setuju gue. Tapi gue pengen balik ke masalah film dia deh. Iya. Kita kan selalu fokus ke si Mas Aris Sama Raninya. sama Rani kan, yes. ya kan? Si- Menurut kalian, nih gue nggak membela laki-laki ya. Oh, iya. Gue cuman menurut kalian ada nggak Mas Aris bisa kayak gini karena faktor adanya kurang perhatian atau kurang apa dari seorang istrinya? Kita gue nggak tahu sosoknya. Ini konteks film dulu ya? Konteks film dulu. Konteksnya film Iya, dulu ya? Tapi Kalau nanti di kita film bedah. gimana? Iya, nanti Oke. kita bedah. Kalau di film gimana? Kalau di film jadi gini, karena di dalam keluarga mereka itu Nisa juga bekerja karena itu. Jadi mungkin bisa dibilang apa ya, Aris itu Kosong cuma di dosen. Sedangkan Nisa tuh business woman Oke. yang toko roti emang besar lah gitu. Jadi mungkin cowok tuh ada gue nggak tahu ya, mungkin Kena pride-nya. Iya, secara Aris value ngerasa- kok cewek gue lebih di atas. Iya, jadi gitu. mungkin ada rasa insecure di situ sampai gimana ya? Nisa keluar, yang nyuci piring Aris. Ngerti gak sih? Ngerti. Jadi Iya, mungkin iya. Jadi kena di pride menurut gue. Iya, di situ. Secara ego dan pride Betul. laki-laki kena, tapi dia nggak bisa bales itu karena dia insecure. Terus dia kosong, kebetulan ini datang. dan Rani ini yang haus kasih sayang. Iya, di kebetulan Pas. datang. Jadi Bener. pas saling Puzzle-nya isinya ketemu. gitu. Itu jadi gue puzzle-nya. bilang kondisi. Tapi Iya kan? Tapi kita bedah nih Sal. Tadi kan itu konteksnya film ya. Kita Iya, bedah ya itu sekarang film. ya. Kalau di real life itu terjadi, gue yakin gini. Satu hal di rumah tangga tuh nggak mungkin lempeng-lempeng aja kita sama-sama sepakat untuk Iya. itu ya. Tapi ketika ada yang kurang, misalnya sesuatu yang kurang, misalnya apa? Ini mungkin perempuannya kurang memenuhi apa yang dibutuhkan laki-laki. Pasti ada aja. Emang lo pikir kita ini misalnya gue nih sebagai Nisa misalnya gitu ya, gue keluar gitu-gitu, gue juga nggak, gue juga kepenuhin rasa kasih sayang gue. Enggak, pasti ada yang kurang loh di hidup gue. Iya, Dan gue benar. maunya itu dilengkapin. Tapi bukan berarti ngerasa kekurangannya gue sebagai Nisa, gue lari ke orang lain, enggak. Nah, betul, gue setuju. Tapi itu sering kali terjadi, Fir. Laki-laki biasanya itu suka keluar karena laki-laki itu nggak butuh kasih sayang, tahu sebenarnya. Kalau kalian mau tahu, Butuh yang ini. laki-laki itu butuh untuk dihargain. Makanya, gue nggak tahu ya kalian pernah nyari tahu atau Iya, apa di tempat-tempat pijat plus atau tempat pelacuran gitu. Yang dilakukan sama wanita situ apa? Melayani. Dia tuh duduk nggak cuman, ayo kita berhubungan badan, enggak. Dia datang duduk mijitin gimana kerjaannya. Ada untuk Capek ya. orangnya. Terus dia akan begini, dia mau ambil minum, diambilin. Sedotannya dituangin. Kerja di mana? Wih, hebat ya. Pasti capek. Itu. Laki-laki tuh butuh di situ. Iya. Dan kalau dia tidak mendapatkan itu, jiwa dia sebagai, gue laki nih. Makanya suka lari. Sebenarnya dia tidak, gue bisa bilang, laki-laki tuh ke tempat pijat gitu, dia nggak 100% nyari hubungan badannya. Enggak, menurut gue. Dihargain nih. Dia cari itunya, gue dilengkapin, gue ditanya nih, gue diakui nih kalau kerjaan gue hebat. Kadang kan kita misalkan laki-laki dengan gaji 5 Kayak juta. dipuasin Iya, lah, gaji misalkan siapa. UMR gitu. Pulang ke rumah, Mas, baru nyampe rumah, Mas, kapan nih kira-kira nyari dana tambahan? Gini, pusing. Cuman kalau dia lari ke tempat orang lain, wah hebat ya, gajinya udah UMR, semoga nanti bisa nambah lagi ya. Beda. Lu boleh ngeluh, tapi kasih makan dulu egonya. Laki-laki tuh butuh Cuma kasih makan kadang ego. perempuan nggak bisa kayak gitu karena Nggak bisa. kita tuh suka kayak gini lah deh. Kalau menurut gue ya, perempuan suka kayak yang ya gue tuh juga ngurusin rumah, enggak kan kita sepakat bahwa perempuan ngurusin membentuk rumah menjadi beneran rumah, senyaman rumah gitu ya, bertanggung jawab di rumah itu juga udah capek. Iya. Nah kadang yang laki-laki butuh apa, yang perempuannya butuh apa, sama-sama nggak ketemu saling Iya. pengertiannya. Jadi tapi gue saranin nih, mau di tempat pijit kayak mau di mana lu bisa ngasih hal, mereka bisa ngasih hal yang sebenarnya lagi lu butuh, itu kan cuma sementara. Emang kalau lu meratu perempuan mau nerima lo? Kagak. Karena memang kita nggak butuh selamanya, kita cuma butuh sementara itu doang. Rasa Tapi, itu ya. tapi banyak laki-laki Dia akan ya. pulang ke rumah dan sayang lagi sama istrinya. Iya, Iya. tapi banyak laki-laki udah kena kayak gitu sekali terus. Iya. Iya. Karena dia nggak mendapatkan Karena itu di ending- rumah mungkin. Jadi Iya. dia edik kan? Iya. Jadinya edik. Nah, Karena jadi- jadi ketika dia sudah terbiasa dengan kayak gitu, istrinya mau, kayak lagi gue mau jalan gue mau coba baikin diri, dia udah nggak nengok lagi.
bodo ah, paling juga abis ini ngomel-ngomel. Udah Nah, duluan. itu yang salah. Jadi sebenarnya solusinya apa? Bukan kepijit, bentuk tuh pasangan lu jadi kayak yang lo harapin. Yes. Bukan dengan kabur. Bentak kan. Diajak ngomong, cewek mana bisa diajak ngobrol. Ya diciptakan Kok berdua bisa, karena lu nggak gue- bisa gini dong. Cewek mana bisa kayak gini? Ya belum tentu kita juga jadi cewek bilang laki gue mana bisa begini. Iya, Belum iya, tentu. iya. Carilah momen yang tepat, dibentuklah itu bersama. Benar. Berdua tuh harus saling mau, harus saling ngisi. Yang satu Iya. ngeredam ego. Kalau nggak pernikahan kayak gitu Benar, mah benar. hancur, cum. Ya hancur. Kalau cuma satu sisi doang, Iya, kalau even misalnya lo kayak, mau gila-gilaan gua berubah, mau- tapi kalau pasangan lo nggak berubah, Iya. nggak bisa. Gue mau ngomong kayak Pasti gitu, lo ntar akan keburu lu emosi sama gue. Ya nggak bisa. Iya, Ya kalau Banyak kita cowok kan selalu cari. kayak gitu dulu kan, kayak Mm-mm, "Lu nggak bisa pengen ngomong denial." baik-baik." Aku kemarin mau ngomong sama kamu tapi takut kamu marah. Iya. Itu malah bikin lu marah Ya, sebagai iya cewek. lah. Yes. Makanya sebenarnya gini, kalau udah tahu lu konsepnya mau ngebentuk, jangan denial. Lakuin aja udah. Bener. Ngerti Gak nggak usah sih? embel-embel Denial udah apa. Iya. Malah Nanti takutnya seribet, kamu balik lagi malah seribet. Nah, itu kan denial berarti. Iya. Ya terus kalau gitu hancur dong hubungan rumah tangganya. Ngapain lu nikahin gue? Perempuan akan mikir gitu lah. Ngapain lu nikahin gue kalau lu nggak bisa ngejamin kenyamanan di rumah ini? Terus ketika di rumah ini Lah, nggak kan nyaman, yang lu kenyamanan kabur. perempuan. Betul. Gue udah ngasih nih, terus Gua gue ngejamin kurang. keamanan. Iya, terus gue Lu kurang aman. nih. Gue kurang nih. Gue ngerasa lu Nggak nggak aman. ngamanin gue. Oke. Gue kurang buat lu juga kurang buat gue. Terus lu cari ke sana. Laki-laki nyari tempat pijit nggak dibilang tuh laki-laki nggak, perempuan sekali selingkuh citengin doang deh, jalan doang deh. Udah dibilang Iya. think twice lah. Lagi-lagi pasti disebutnya bad boy. Sekedar beb tuh sekedar sekarang gini ya, apalagi di Indonesia nih ya, kita Suka negara-negara banget kan Asia ya. Duda jauh lebih menarik dibandingkan kata janda. Oh iya. Duda Oh, iya, lebih iya. bisa diterima dibandingkan janda. Bener. Karena tadi dibilang nih perempuan itu ibarat gelas air putih nih ya kan. Lu tetesin sedikit tinta aja, itu nggak mungkin bening lagi. Itu perempuan, lu udah pakai gue misalnya, lu udah bikin gue melahirkan, gue udah ngurusin anak lu, gue udah mempertaruhkan nyawa buat lu, buat anak lu ini nih. Gue yang kesusahan selama 9 bulan. Iya. Terus lu cuma dengan satu alasan, abis gue kalau di rumah lu maki-maki mulu, dan lu nggak sabar sama gue, terus lu ngapain? Lu berarti belum siap jadi bapak, lu belum siap jadi suami. Bener. Terus lu ngorbanin gue dong, lu bilang gue sebagai pelaku karena bikin lu gak nyaman, tapi lu berlaku hal kayak gitu di luaran, lu jadi pelaku buat gue. Nggak bisa, nggak equal tuh di situ. Menurut gue. Kenapa gua? Udah terbukti, udah savage lah pokoknya ini udah. Itu Dapatkan udah triple nggak bisa kill, di, maniac savage. itu udah nggak bisa dibantah lagi. Iya, Nggak bisa. Selama Aloha ini penggalan lu paling keren, Fir. Sumpah. Akhirnya Lu tau gak kenapa? nggak pakai quotes apalan, ini pecah. Gokil. Soalnya episode kemarin, dia tuh kalau misalnya gue lagi nyeritain gitu, tuh gue ngasih contoh doang. Tapi dia tuh nganggap itu gue kayak, gak bisa Fir, lagi gue kayak, kok jadi kayak gue? Gue lagi ini bukan konsep gue, konsepnya Ternyata bangsat rasanya- gue bilang ternyata rasanya gitu ya? Ternyata rasanya gitu. Main jablay. Jadi salah, jadi ikut bersalah ya. Enggak kok gue. Enggak. Dari itu lah menurut gue, karena kadang Ya, banyak setuju laki-laki itu beralasan. Jadi nih laki gue kan kerja di instansi kan, anggaplah PNS lah gitu. Iya. Dia juga suka cerita tuh geng-gengannya mereka atau kayak senior-senior atau mungkin teman-teman pejabat atau teman-teman bisnisnya lah misalnya gitu ya, orang-orang luar gitu. Cerita, iya nih orang ini maka kayak gini gara-gara gini-gini di rumahnya gitu ya. Nggak baik-baik aja di rumahnya. Maksud gue, kalau lu tahu di rumah lu ada masalah mah, iya perbaikin yang ada masalahnya lah. Jangan lo kabur. Iya, ini ada masalah. Ya kan, nggak lu perbaikin, lu cari keluar, ya nambah masalah monyet. Ketika ini ketahuan Iya. masalahnya makin gede, lu playing victim. Iya. Bilang, ya rumah gua sih nggak bikin nyaman, lu tolol. Iya. Lu tau genteng bocor, biar bikin di rumah nggak rembers gimana ya? Lo kasih karpet. Lo kasih karpet, lo kasih tisu, ya rembers lagi. Ya lu benerin lah plafonnya. Nggak bisa dibangun lagi rumahnya, belilah rumah baru, ajaklah semua yang ada di rumah itu pindah ke rumah baru. Kan gitu solusinya. Bener. Apa? Ekonomi, bro. Nggak bisa pindah. Apanya maksudnya? Kalau ekonominya nggak ada, nggak bisa pindah rumah baru. Ya kan berjuang dulu. Ya sekarang gini juga, lu pindah ke sana, emang ini gak bisa sama sekali diperbaikin? Ceraiin kalau gak bisa diperbaiki. Sabar. Main cerai. Itu kenapa cerai itu dikasih haknya ke laki-laki ya? Karena kalau cerai di perempuan, setiap hari baik banget orang cerai kayaknya deh. Iya, Karena mungkin gampang ya. banget ngomong cerai. Iya, tapi segini daripada lu nyembuhin gue gak bisa, tapi lu nimbulin luka baru. Gue udah dibawa sama lu udah serta-merta nih ya kan. Iya. Gue udah mengabdi harga diri gue di hidup lu, bukan harga diri. Gue mengabdi hidup gue di hidup lu gitu kan. Kita barengan nih berjuang. Tapi lu gak ngasih gue kesempatan. Lu nyakitin gue terus-menerus. Iya mending balikin gue aja gak sih ke rumah Iya, gue? Iya benar. Kalau emang nggak bisa Setuju. ngerawat gue di rumah yang baru, pulangin saya ke rumah saya. Jangan pulangin saya ke liang kubur, jangan. Ya, gue juga pernah dengar cerita kalau lo menikah tujuannya buat bahagia, lo nggak usah nikah.
Bener. Lo ya di sana tuh lo bakal belajar lagi gitu. Lo sama-sama pengen ngebentuk. Kalau lo pengen gue nikah sama lo karena ini cakep, gue kayak bahagia nih sama dia nih. Karena dia ini nih. Iya lo nggak bakal works itu pernikahan gitu kan. Bahagia tuh dibentuk. Pernikahan Benar. itu tentang pembelajaran. Kalau lu bilang gue mau nikah biar gue bisa bahagia, biar gue bisa cepet-cepet selesai semua masalah gue. Itu justru permasalahan terbaru akan mulai muncul. Pasti. Nggak bisa. Kalau misalkan ini amit-amit ya, amit-amit ya. Kalian di posisi misalkan kalian udah menikah nih ceritanya nih, udah menikah. Set, terus tiba-tiba laki kalian pulang ketahuan nih habis pijet. Reaksi apa yang lo lakukan? Devin dulu. Ini amit-amit tapi ya. Amit-amit aja. Amit-amit surprise. Enggak bakal kejadian lah, tenang aja. Amit-amit coy enggak. Gue bakal ngomong berdua. Kenapa? Ini ceritanya gue lakinya nih. Iya, misalnya kayak datang. Gue tahu dari orang lain nih pokoknya ya. Iya. Tiba-tiba gue pulang dong. Datang. Aduh. Set. Bisa dari mana? Habis nih mana anak main ini. Main apa? Main futsal. Futsal apa futsal? Gue mah Lu kalau gue santai kayak gitu? gitu. Iya gue santai. Terus dia kayak Biasanya cowok pasti, apaan sih kamu? iya, Marah duluan pasti dong. karena ngerasa kok offense Denial, gitu kan. iya, Terus denial kayak, dulu. Apaan sih kamu nanya orang habis main santai futsal? aja kali. Itu habis ngomong sama aku misalnya si A. Oh, deret. Habis dari sini ya? Deret. Hah? Enggak. Pasti enggak dulu. Iya, pasti enggak. Iya. Benar. Mau dipanggil orangnya bagaimana nih? Enggak, tadi tuh aku sebelum futsal, aku nemenin bos Enggak, lo aku. mau ngaku? Wah, udah marah Atau nih. enggak? Enggak, Oh, iya. makanya kamu dengerin dulu. Tadi sebelum futsal, casting ya? sebelum futsal aku nemenin bos aku. Memang dia kan ada klien, emang suka tempat situ. Kenapa nggak bilang? Aku lupa, tadi aku buru-buru. Gak bisa lupa kan. Aku selalu komitmen di hubungan. Kamu harus kabarin aku. Iya, aku lupa. Gak Namanya bisa orang- lupa. Ya Gak mungkin lupa. Cut Maxim ya. Slide in. Mamanya dia tetap bersikap dengan lupa. Ya pokoknya dia bacot gitu Iya, terus bacot ya. lah. Gue bakal ya udah cerai aja. Jangan begitu Oh, dong. tau gak perempuan ini kalau Kalau dia nggak mau cerai, Kenapa nggak mau? Guenya udah ngerasa nggak nyaman. Aku gini, aku sama pasangan selalu dari awal. Lu kalau masalah karena lu nggak bisa komunikasi, gue masih bisa rubah. Lo karena apalah misalnya, gue masih oke lah. Tapi kalau udah masalah cewek lain, gue paling nggak bisa banget lagi. Dari berarti pacaran ya? Iya. Bukan gak hanya nikah sih. Ada orang yang benar-benar bisa megang prinsip itu, tapi kadang cewek nggak bisa. Rata-ratanya. Kalau udah ketemu satu orang dia kecintaan banget, tolol. Oh Bisa iya, dimaafin. bener-bener. Tapi setolol-tololnya perempuan, ketika dia masih sayang, dia bakal terus-terusan maafin lo. Tapi ketika dia udah capek, jangankan nengok ke hidup lo lagi. Gak bakal dia. Oh, Mau lo setuju, minta setuju. kita begini, enggak. Masang mata gue ke lu aja gak bakal gue. Iya. Jadi cewek akan berhenti ketika dia benar-benar capek. Sekali nih lo ketahuan, lo nggak ngaku nih, diem kita. Tapi kita kumpulin bukti, langsung jadi FBI kita. Oh setuju banget. tapi berarti lo akan di posisi kayak gini kalau itu masalah perempuan. Iya. Iya. Lo juga. Gue, iya. Gue kalau misalnya laki gue kayak gitu ya, aku begini, terus gue nggak tahu nih, ya kan. Laki lo pulang dong. Iya. Arab dulu. Iya dong. Masa langsung duduk? Iya bener, nggak salah. Halo, sayang. Ganjal ya, soalnya Iya, ganjal. ganjel. Halo, sayang. Gue geli banget lagi. Itu di mana? Dari kantor. Santai Enggak, juga. kalau gue langsung sih. Enggak, aku tahu kamu bisa di tempat gue. Masa langsung gitu? Iya. Lo orang Gue orang Iya. yang saklek. Kayak gue pasti nanya, aku tahu kamu dari sini ngapain? nemenin ini bos. Ya, kenapa nggak ngabarin, kenapa nggak bilang, terus ada apa aja di situ, sama siapa aja. Aku lupa, kamu ngertiin dong. Kan biasanya laki-laki kan suka Iya, playing iya, victim suka kan? banget lagi kayak Suka gitu. playing victim kan? Gue tonjok kayaknya. Tadi enggak, tadi pas dialog lo enggak Bisa tonjok. tuh kayak gitu ya. Aku capek ngertiin dong. Iya. Monyet, gue juga capek gitu gitu ya. Iya aku capek kamu ngerti. Biasanya playing Iya, victim iya, orang iya, kalau iya. selingkuh kayak ada tuh kemarin tuh baru ketahuan selingkuh tuh. Playing victim tuh, gue kesel banget liat di podcast. Maksud gue, lu udah jelas-jelas ada cowok putih. Maksud gue, lu udah ketahuan selingkuh. Ya udah, Lu udah ngaku. abis ketahuan selingkuh, lagi proses cerai, lu selingkuh lagi. Oh iya benar-benar gue Bisa-bisanya lu ke podcast anjing bela diri. Ngapain? Tapi Iya, iya bener. tuh kayaknya emang udah error kali Iya, ya. iya. Error banget Kalau kan? gue langsung marah kalau ampe dia tetap nggak ngaku, oh gue diem. Terus? Jadi gue nggak akan ngebentak-bentak lu lagi, gue akan marah saat itu juga, keras sama lu. Tapi kalau lu tetap nggak mau ngaku, gue diem. Lu diem dong? Gue cukup Lu diem, sampai mandi? situ. Udah, tetap Mandi? gue akan siapin segala macam kebutuhannya dia, entah baju dia atau Dia apa. bilang, "Sayang, karena nih." perempuan tuh kayak gitu, Iya. kayak lu aja, ayah marah tetap nyiapin makanan nggak, ya kan? Itu Akan viral tetap sampai gua- keluarganya Ayah loh, Iya. podcast itu. Iya bener ya. Iya. Nah gue tuh masih tetap kayak gitu. Gue akan tetap berlaku gue sebagai istri lu. Gue akan ngebuat situasi kayak seakan aman-aman aja. Terus dia bilang, lo anteng-anteng aja. Rabu malam nih jatah sayang. Kasih nggak? Enggak kalau itu. Lo kayak gue kenapa? lagi nggak mood. Gitu Oh, aja lagi. paling gue lagi nggak mood, lo nggak bisa. Karena kan Iya, kita punya kalau hak berhubungan juga. badan itu kan harus
harus pakai hati ya. Kalau lagi nggak pakai hati, gue ngerasa kayak gue dipakai, ngerti nggak sih lu? Kalau udah suami istri ya, Tapi Rabu malam nih, gitu. nggak bisa. Marah dia. Bilang Bodo aja, amat, gua aku udah keluar. ngambil jatah lo sama yang lain gitu. Wah, anjing. Iya, cewek rata-rata nyindir. Pasti gue sindir kalau misalnya sindir Gua bikin marah. Iya itu benar. Kalau misalnya cowok ketahuan selingkuh, paling enak tuh sindir-sindir. Oh iya, gua banget. Gue mendingan gue diputusin daripada gue pernah. Masalahnya diputusin gue ngerasa kayak gue nggak bisa ngebalikin seluruh kejahatan lo. Iya sih, disindir tuh sakit banget. Emang Iya. iya. Sakit banget. Tapi gue tipe kali nyindir banget kayak, ih cakep tuh yang itu Wah, ya. apalagi kayak gitu tuh. Yang kayak gitu tuh. Yang kayak gitu udah nggak bisa gue. Udah nggak bisa. Misalnya ceweknya gimana gitu, asik gue juga garis-garis cakep tuh. Wah, Gitu kalau gue. Itu nggak bisa tuh. Gua Tapi suka banget kalau tuh. misalkan cuman gue lagi ngobrol terus lu cemburu sindir itu bodo amat kita kan. Cuma kalau benar-benar udah ketahuan beneran, selingkuh, udah beneran ketahuan berantem. selingkuh, Gue terus nggak gituin. putus tapi lu nyindir terus, dan itu nyindirnya bisa bertahun-tahun kan anjing. Oh, Tahu tiap kenapa? hari kalau ada Nggak tiap hari juga kan lu. maksudnya Sebisa gini, mungkin ada celah buat gue nyindir, iya, gue nyindir. yang gitu. ada hubungannya Itu sama nggak enak itulah kayak Iya. oke si itu deh yang mati Richard Iya. gitu Kayak anjing. Nah. Kadang soalnya kadang gini nih. Kurang ajar brengseknya cewek nih ya. Brengseknya cewek nih ya. Kadang nih misalkan kita bikin kesalahan nih. Terus besok 2 hari setelah itu kita normal. Wih, terus di otak kita kan yang dangkal ini. Wah, udah berarti lupa. udah beres nih. Iya. Gue lagi have fun, kita seharian jalan udah happy. Di ending jalan tiba-tiba disindir sana, dang. Loh, kok masih ada? Karena tau gak, makanya gue pernah bilang, perempuan kalau udah sakit hati, nyelekitnya sampai seumur hidup. Iya, Nah, kita bener, setuju. nggak bisa nih langsung ngegampar. Misalnya gini contoh ya, lo nepok gue gini, tak, gue ngerasa itu sakit. Gue inget terus tuh itu. Nah, gue tuh nggak mau ngegampar langsung juga, dar gitu, nggak mau gue. Iya, tapi maksud gue, Gue lagi nyelip pelan-pelan, tapi terus-terusan. Karena biar lo sengsaranya lebih lama. Karena gue nggak bisa ngelupain itu saat itu juga sampai detik ini. Gue Nggak, setuju tapi banget maksud gue gini, kalian kan masih ada di sini berarti kan, Iya. sakitnya kan. Terus kita happy selama ini, hai sayang-sayangan, itu gimana? Tapi masih Ya, happy-nya kita beneran happy. Tapi dong. nyelet, enggak fake. tapi Itu rasa real. sakitnya masih ada ngerti nggak sih? berarti gue bisa dong lagi tidur lagi kadal istriku dulu trok kayak gitu kan bisa dong. Ya, ada kan yang dibakar loh faktanya. Iya, semalam Ya kan? dibakar ya. Karena gini konteksnya, Kalian lu maunya ngelukain apa sih gue sebenarnya? sekali. Enggak gitu. Enggak, gue paling males sih yang Tapi lu tau konteks kejahatan itu kan, kenapa? tahu. Iya, alasannya juga Alasannya berat jelas, juga. itu. Iya, maksudnya gini, cowok. lu Dan udah itu gue kayak bawa maafin. emosi juga deh. Dan itu berarti udah berkali-kali. Iya. ya kan? Karena gini, lu udah gue maafin sekali. Masih lu nih nggak ngerti-ngerti nih, nggak berubah-berubah juga nih ibaratnya gitu. Lu ngelakuin. Makanya kenapa tadi gue bilang perempuan tuh sekali lu sakitin sekali, ingetnya tuh bisa jangka panjang. Terus kenapa kita nggak langsung gampar lu balik, mutusin lu kayak cerain lu atau apa? Kenapa kita nggak langsung kayak gitu? Enggak, karena kita masih punya batas sabar lebih luas. Tapi itu tetap nyelekit. Jadi once lu ada Rasa menyinggung sayang kita sedikit, juga gede. Rasa sayang kita juga gede. Jadi lu nyinggung sedikit tentang hal itu, kita gue pasti keinget lagi. Karena gini, abis Iya itu, abis misalnya masalah hari ini nih, terus kita masih kelingin-kelingin sampai berapa bulan itu real, kelingin itu real. Iya. Sayangnya gue tetap real, karena sayangan gue tetap besar. Nggak bisa kalau diungkit lagi masalah itu, Firda. Kenapa kita bisa ngungkit kalau kita di-trigger? Enggak ada biasanya Itu nggak cewek ada. lo doang berarti? Iya. Enggak, lu juga tadi ngomong gitu. Enggak, gue bilang kalau ke-trigger, misalnya kayak Kalau ada ada hubungannya, momennya, ada walaupun hubungan. dikit, oke, Nggak, si walaupun ini. ada orang lewat nih pakai baju biru juga. Itu bodinya kayak yang kamu kemarin tuh. Oh, ya kan ke-trigger dong, ada hubungannya dong. Iya sih. Bukan kayak out of nowhere. Iya. Kalau itu tapi out of nowhere sih aneh. Maksud gue, iya ke trigger kayak gitu kan trigger yang, aduh gue nggak usah ngomong kan ntar cowok gue sakit hati kan nggak bisa gitu. Karena sakit banget, rasa sakitnya masih ada di kita. Iya, jadi sebenarnya gini, gue abis kemarin disakitin, ingat nih gue ya Ini kan, jangan besok selingkuh gue deh. sayang sama lo, gue tetap sayang sama lo, bener kok, itu pure sayangnya gue. Cuma kalau ada sesuatu hal yang bersinggungan nih, masih agak berhubungan, walaupun 0,01%, dengan apa yang pernah lo nyakitin gue kemarin, akan gue terus ungkit. Bener-bener. Gak akan segitu memaafkannya. Oke, gue paham. Perempuan gak mudah memaafkan, tapi perempuan mudah memberikan kesempatan. Yes. Beda sama laki-laki. Laki-laki mudah maafin perempuan, tapi nggak banyak yang bisa ngasih kesempatan berlebih. Bener, Sebagaimana bener, perempuan bisa. Iya That's lagi. it. Oke, intinya jangan pernah bersinggungan dengan perempuan. Yes. jangan pernah bikin Jangan Iya, pernah iya. bikin sakit hati perempuan yang Iya. sampai membekas gitu. Jangan Mungkin nanti pernah sakit hati bekas luka. kecil-kecil aja ya, yang kecil-kecil Iya. aja yang Ya, kalau Jangan bisa membekas jangan. luka, yang bisa yang jangan. kayak gini aja nih, misalkan lu udah ngajak gua pergi dinner tapi ternyata aku mau jadi bisa nih, aku mau futsal Ya, kayak itu gitu-gitu masih aja. dimaafin lah. Iya. Sama itu juga marahnya juga Marah, bete, norak kan? tapi kan Iya. sebenarnya nggak berhari-hari. Iya, ya kayak Iya. gitu-gitu aja kan. Oke, Tapi gua- kalau lu tiap saat gue ajakin pergi, lu selama 1 tahun kita pacaran lu begitu mulu, gue gondok sih. Iya, cuy. mungkin kita bakar juga, kita nggak tahu ya. Iya. Kita nggak ada yang tahu itu ya. Setahun cuy.
Pacaran ngapain ketemu nggak pernah? Gue punya pertanyaan lagi. Apa tuh? Lo kan berdua kan agak-agak gimana ya? Nih, misalkan ya. Suka makanya gue ada Davina. Misalkan ini Davina seru. Misalkan nih ya, kalian sudah menikah. Kejadian kayak tadi tuh yang tadi selingkuh tadi tuh, pijat itu. Ternyata nggak bisa cerai. Kenapa? Karena misalkan akhirnya keluarga ikut campur, janganlah saya kasihan anak gini-gini. Akhirnya nggak cerai dong. Nggak cerai dong. Itu kedepannya lu bakal gimana? Bisa balik normal nggak? Jalanin, tapi artinya pasti nggak ada. Bisa balik normal bisa, kalau lu tanya itu ya. Bisa normal. Iya, akan tapi ada lama, waktunya. lama Iya, lama banget. Jadi gue akan ngejalanin sama lu, tapi gue nggak pakai perasaan apa-apa. Ih, nggak enak dong. Oh, Ya karena kan nggak bisa, gue udah Kok terima nggak nih. enak? Kan nggak bisa, ya masa gini, lu udah salah, masa lu nggak terima dengan konsekuensi gue Iya, juga. gue terima Misalnya gitu konsekuensinya. kan. Gue terima. Konsekuensinya gini, misalnya lu nyakitin gitu kan, lu selingkuh yang segala macam tadi lah contohnya. Tapi lu Gue ceraiin lu nggak bisa, itu konsekuensi gue. Tapi masa lu gue maafin 100% sih? Kan lu juga harus punya konsekuensi dong, biar lu sadar bahwa itu salah. Betul. Iya. Maka gue ngejalanin dengan tanpa perasaan, kan gak nyakitin lu juga. Gue tetap di sebelah lo, gue tetap nyiapin lo segala macam, tapi gue gak ada rasa sayang. Kalau Tapi gue kayak apakah itu nggak bisa bisa kayak bertumbuh? gitu. Kalau lo gimana? Bisa bertumbuh. Oke. Gue kalau misalnya karena anak ya, terus orang tua mertua lah Ya, pokoknya di sidang lah, di terus sidang lah ya. Ya gue bilang, tapi gue butuh space. Gue bakal ngebebasin lu terserah mau ngapain. Dan gue ngeliat di situ kalau emang dia masih kayak gitu, udah nggak bisa bu. Space apa nih? Contohnya, gue Kayak kalau kayak gitu, gue masing-masing benci dulu. aja ngeliat cowok gue pasti kayak Iya, jadi "Ih, masing-masing najis" dulu. gitu. Kalau Oh, udah iya. kalau udah sampai kayak gitu ya, maksudnya Iya, apa gue sih, apa kayak, sih? ini anak lu nih, udah ada anak lu gitu, kalau bisa gitu kan. Mungkin gue bakal, ya mungkin ngelakuin tetap layaknya istri gitu ya, kewajiban-kewajiban gue tetap ngelakuin, tapi mungkin kayak Rabu malam gitu gue Iya, nggak itu dulu hal lah itu. gitu, maksudnya kayak enggak, Sampai itu nggak bisa. kapan? Sampai gue bisa ngeliat lu berubah, atau Yes. sampai gue bisa Cara berubah. ngelihatnya tuh gimana? Iya, contohnya lo tetap Dia kita pasti- gituin, lo tetap ada effort buat baikin kita nggak? Pasti ada, pasti ada. Dikit atau banyak. Jangan berharap pasti ada cuman maafin ya gini-gini terus kita nolak. Enggak. Beli kue, gue beli kue. Ya kita lihat berapa lama lo bener serius nggak kalau lo cuma berapa hari terus Karena- kita masih kayak gitu lo kayak tuh kan udah gue baikin begini. Iya, iya, biasa Karena gini ya, Anjing. laki-laki itu kadang gini, niatannya sama ada, prosesnya lama banget. Betul. Sedangkan perempuan maunya instan dalam proses. Iya. Ngerti gak deh? Intinya jangan selingkuh. Iya, intinya Iya. nggak usah main api lah gitu kan. Nih ya, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada apinya. Ya, Tapi kenapa selingkuh itu identik dengan laki-laki ya? Nggak juga, perempuan banyak Nggak, sekarang. maksudnya lebih banyak di... Iya, secara ininya. Yang ke-share, yang Tapi disebarin. kadang banyak yang beliinnya cewek. jumlah, Iya nggak jumlah sih? perempuan lebih banyak loh sebetulnya. Emang iya? Iya, misalnya kayak Untuk saat ini ya. Kenapa misalnya dibilang ke cewek? Lih, ih najis sih dia mau jadi pelakor kan dia udah tahu cowoknya udah punya cewek Iya. gitu loh. Yang di sana kadang ceweknya Yang- juga, iya nggak sih? Tapi salah juga dong. Cowoknya juga salah, tapi Iya. kayak yang dikatain Tapi jablay yang- cewek. yang cewek Ngerti nggak? Awalnya. Ih, mungkin Awalnya ya. dulu. Awalnya dulu. Lama-lama lu perhatiin deh kasus itu. Lama-lama ceweknya itu pasti hilang. Fokus ke cowoknya. Iya sih. Iya sih. Kalau menurut gue itu udah Jadi sebenarnya perselingkuhan, kalau tadi lu bilang perselingkuhan identiknya sama laki-laki yang menjadi pelaku, itu benar. Tapi fakta di lapangan untuk nama buruknya itu pasti si selingkuhan Iya, cewek iya, gitu. iya, Yang lebih banyak itu setuju, makanya poinnya adalah nggak usah main begituan deh. Udah Iya, emang iya. satu aja nggak cukup. Apa kalau nggak cukup ya selesaikan. Gue mau Dengan nanya lu cara deh, Kak. apapun. Apa? Batasan orang selingkuh bagi lu. gue suka nih. Ya. Sayang kamu nonton ya. Batasan Kalau orang gue, selingkuh. Iya. batasan selingkuh adalah ketika dia berhubungan, komitmen dengan orang lain. Misalnya dia berpacaran lagi sama orang lain, ya kan? Itu ada komitmen dan dalamnya karena dia punya laki gue punya si selingkuhannya, berarti Iya. gitu kan. Terus berhubungan badan, itu udah pasti. Itu udah pasti. Mau lu cuma di tempat pijat atau segala macam nggak bisa gue, karena ada kontak fisiknya. Iya, iya. Menurut gue itu komitmen, karena kontak fisik kalau sekedar lu nggak sayang mah kita mau ketemu orang temenan pakai piki kok. Ada kontak fisik. Oh, berarti tapi lu kan nggak ada nyantai banget sayang. tuh. Apa? Kalau masalah dia sama teman cewek, Nggak apa-apa. Dia mau ke gue sampai bilang gini. Waktu itu laki gue dinas ke Bali. Dia diajakin sama temen-temennya, sama senior-seniornya party. Iya. Terus dia takut banget buat ikut. Dia bilang, aku nggak mau, karena aku nggak mau kamu party sendiri. Jadi sebisa mungkin aku nggak akan Ngelakuin apa yang aku melakukan apa larang. yang aku larang. Good. Dia bilang gitu. Terus kayak, tapi ini aku dipaksa. Menurut kamu baiknya seperti apa? Dia selalu izin sama gue respect banget sama laki gue karena dia izin banget. Komunikasinya ya. Gitu. Terus gue bilang gini, ikut-ikut aja. Nanti kalau misalnya gini-gini, ya nggak apa-apa. Kan lo bisa ngabarin. Tapi lu jawabnya jangan kayak gitu tau. Kenapa? Jawabnya tuh harus lebih, kan dia udah sebegitunya kan.
oh sayang makasih ya kamu udah. Oh enggak ya, gue jawab pasti kayak ya nggak apa-apa. aja kayak Enggak. gitu. Lo language enggak. lo kayak words of affirmation ya. Nggak harus jelas gitu. Iya nggak sih kak? Gue menilai tadi ini kayaknya level language-nya words of affirmation deh. Nggak, gue Iya physical nggak? apa? Physical attack. Physical touch. Kalau menurut gua Firda nih terlalu longgar Iya, hubungannya. karena- Kalau gua Gue tuh sistemnya percaya aja, tapi once gue tahu, gue akan nyelidikin lebih dalam. Jadi ketika lu udah nggak bisa kemana nih Gabut lu berkutik, berdua. ini gue punya dar segini nih, lo mau apa? Ayo lu bantah gue terus nggak apa-apa, tapi ini bukti keluar satu gue gitu. Karena gue akan bilangin Mendem kan, dulu ya. karena kenapa? Dia ngajarin gue, dia ngelarang suatu hal, dia nggak akan melakukan hal tersebut. Jadi gue sebisa mungkin kalau gue mau ngelarang dia, gue nggak suka nih, misalnya gue nggak suka diatur, gue nggak akan ngatur dia. Iya. Tapi gue ngasih batasan limitnya. Misalnya gini, kamu boleh mau party sama teman-teman kamu silakan. Kamu mau kemanapun sama ini segala macam silakan. Tapi tolong kabarin setiap saatnya. Misalnya gini, aku berangkat ya sayang aku udah sampai. Udah habis nyampe lu mau joget-joget, udah amat gue nggak apa-apa. Tapi lu informasiin ke gue, at least gue tahu lo baik-baik aja dari lu pergi keluar sampai nanti lo pulang. Gue taunya itu aja dulu. Kalau Itu- ternyata di tempat itu lo aneh-aneh, nanti juga Tuhan nggak akan tidur kok. Benar. Tuhan nggak salah alamat dalam memberitahukan kepada umatnya mana yang benar. Gue Kalau- yakin itu. gua ada dua nih. Apa tuh? Gue pengen jawab pertanyaan lu tapi gue pengen ini Iya, dulu boleh, nih. boleh. Yang lu bilang kalau berangkat sampai saya aku sampai Kabarin. ya, saya aku nih itu nggak bisa kalau tukang antar paket. Karena dipindah-pindah. Capek. Itu nggak salah. Benar dong, benar. capek. Yang kedua, nanggepin pertanyaan lu Iya. tadi. Menurut gua dia terlalu luas. Firda terlalu luas, terlalu longgar hubungannya. Kalau gua punya hubungan, komitmen sama seorang, selingkuh dan berkhianat itu menurut gua ketika lu melakukan apapun yang lu nggak mau gua tahu. Setuju. Tujuannya Gue juga. lu nggak mau gue tahu. Beda sama lu melakukan itu kayak emang gue nggak bilang apa ya. Emang ya udah emang gue ngechat teman gue aja bukan itu. Tapi lu melakukan jangan sampai bocem tahu ya. Oh, Itu sudah selingkuh. Oke. Bukan kalau cuma buat gue sama itu cheating kalau buat gue. iya, bukan cuma sama pas orang lain ya. Cuman apapun, lu pergi malam-malam nggak mau gue tahu, lu Iya, ngapain iya. pun Oh, Hal kecil, hal apapun lah ya. Iya. Kalau Kalau apapun. gue harus ada komitmen sama orang lain ya. Kalau itu gue nganggapnya cheating aja. Kenapa harus bohong sih sama gue? Kenapa nggak jujur? Sekedar gitu doang. Oh iya. kalau gue itu udah masalahnya. pengkhianatan Ah, kalau dalam dia hubungan. masuknya ke Gue sana. lebih strict lagi. Lo gimana? Sumpah gue tuh termasuk, makanya nih kan gue nggak bisa sama entertain. Karena gue ada kecemburuan. Dan gue bukan tipikal cewek yang kalau cemburu, sayang jangan gitu dong kamu sama cewek. Wah gue nggak bisa tuh kayak Langsung gitu. tonjok. Oh iya, nggak dong. Kalau gue, maksudnya yang kayak, dari awal beb, aku paling nggak bisa kalau ada hubungan sama cewek lain. Tapi bebas, lo mau ngapain, once lo ngelewatin batas itu, lo selingkuh lah, maksudnya lo ngelakuin sesuatu di belakang gue, we're done gitu. Jadi, karena kalau cowok itu kalau kayak, kamu jangan gini dong, gini. Karena tuh Mungkin cowok, ini iya tuh kadang kata larangan atau kata negatif malah jadi itu Cowok kata penasaran yang gitu loh. malah jadi itu yang Iya, dilakuin iya, orang penasaran. iya kan? Gini deh, Adrenalin bro. iya. Iya. Misalnya ada tulisan jangan dilihat ya. Lu sebenarnya udah ngelirik sedikit. Iya, Tapi iya, lu iya. udah baca tuh tadi. Tapi lu kepo lagi kan? Lu nengok lagi kan? Kayak ini kayak just milok ya, kan ada lobang tuh. Ada tulisannya jangan masukin kepala lu dalam lobang ini. Orang malah semua pada masukin terus Iya. dihantam kue, dia nggak bisa marah dong. Iya benar. Kan gue bilang jangan masukin. Terus cuma gini. Dan ada rata-rata kotak. masuknya cowok. Misalnya ada Penasaran, kotak nih, laki-laki kotak. tuh emang ya. Ada kotak nih sesimpel ini nalurinya manusia ya. Iya. Nggak perempuan doang, nggak laki-laki doang semua lah. Ada kotak tulisannya jangan dibuka ya. Mungkin lu nggak akan buka, mungkin. Tapi setidaknya lu akan penasaran. Apaan Ini tuh? apa sih? kenapa sih nggak boleh? Iya. kan? Jadi lebih baik makanya kalau gue bahasanya gue ganti, bentuk gaya bahasanya gue ganti. Misalnya kayak ya kamu kalau mau pergi nggak apa-apa sayang, kan tuh aku tahu kamu perginya sama siapa aja. Iya, iya. Tapi baiknya nanti kalau udah sampai tolong kabarin ya. Ada kata baiknya, ya gitu-gitu kan. Dulu juga laki gue tipe ngelarang kayak aku nggak suka kamu kayak gini ya. Nah, gue nggak suka digituin, jadi gue ngerasa terpojokan. Iya, Boleh nggak lo iya. bilang dengan bahasa yang kayak menurut aku Aku kalau nggak kayak nyaman, gitu gitu. nggak baik, iya. Aku kayaknya Dan nggak nyaman kalau kamu kayak gitu. Baiknya Bener-bener, kamu kayak komunikasi gini, penting better banget ini ya. deh. Dituntun dan ya udah. Oh, iya. Jadi Oke, contohin oke. aja. Kalau ada Davina itu selalu seru. Selalu seru. Dan sekarang kita ada segmen baru, Dav. Apa Iya, tuh? namanya BBM, bocom-bocom manis. Bucum-bucum manis. Enggak, baca-baca DM. Oke. Jadi, ini tuh adalah cerita-cerita dari Halo Habesti, Yoi. penonton setia kita Gua yang bacain udah ya. Gokil. curhat ke kita. Kak, jadi aku mau tanya nih, kenapa ya kebanyakan cowok tuh bisa banget cintanya dari 100 ke 0? Tapi kebanyakan cewek tuh cintanya dari 0 ke 100. Kenapa sih cowok tuh suka banget love bombing kalau udah dapetin kita? Jujur hal ini jadi ngaruhin pemikiran aku kalau semua cowok tuh akan bosen pada waktunya. Nah, gue jawab duluan kali sebagai Boleh. cowok ya. Yes.
Jadi sebenarnya itu bukan 100 ke 0 sih. Kan katanya kan cowok itu 100 ke 0, cewek itu 0 ke 100 gitu. Sebenarnya bukan. Jadi cowok itu kan hunter ya. Yes. Itu udah naluri. Iya. Jadi seorang hunter itu sebelum lu mendapatkan apa yang lu mau, ya effort lo kan ekstra. You do everything. Forget what you want. Iya. Bahasa Inggris. Lo akan melakukan apapun untuk mendapatkan hal yang lo mau, bener nggak? Tapi ketika lo sudah dapatkan, lo cowok tuh bukan jadi nggak cinta lagi, cuman dia balik ke mode normal dia. Bukan effort berkurang, dia balik ke mode normal. Realnya dia. Gue duduk di sini, ini gua gitu. Ini gelas di sini. Gua akan effort untuk berdiri ngambil gelas ini. Nah. Tapi ketika gelas ini udah di sini, Dapet, masa gua mau begini terus? Anak futsal. Pegel gue. Pasti gue akan kembali begini dong. Iya. Nah ini yang lo kan hidup bersama nih, pasangan lo yang ini, yang duduk di sini ini. Bukannya gue berubah. Cuman ketika gue mau mendapatkan lo, ya gue harus effort lebih untuk mendapatkan. Dan kenapa dibilang cewek itu dari 0 ke 100? Karena kan dari awal gue udah berdiri effort buat dapetin lo. Dan ketika gue bawa lo ke rumah gue berharapnya lo mampu menjaga rumah ini, membuat nyaman dan mempertahankannya. Oke. Bersama. Bersama. Kalau jawaban dari gue, kenapa cewek itu dari 0 ke 100? Karena pertama, kita lagi seleksi. Tahap berikutnya, kita ekspektasi. Itu tololnya. Kalau gue bukan ekspektasi lagi. Karena gini, maksud gue ekspektasi itu dalam artian kayak gini ya. Misalnya nih, kita pertama dideketin, kita nggak langsung cinta kan? Iya. Kita lihat dulu nih, kita seleksi dulu. Dia oke nggak, bikin gue nyaman nggak, bikin gue sayang nggak. Itu kan 5W1H tuh. Semua kita harus telusurin. Udah yakin, kita dapetin nih kan. Baru kita kasih semuanya 100% nih kita tuh. Kayak pilih gue udah bener nih. Udah bener nih. Baru gue akan jor-joran sebagaimana waktu ketika laki-laki kita effort banget sama kita. Dan ketika dia lagi balik ke mode normal, kita nggak terima itu. Nggak terima dalam artian kayak, ya lu dulu waktu deketin gue lu effort ini gini segala macam. Itu karena ekspektasi lo sendiri. Karena lo berharapnya dia sama-sama terus. Enggak. Ya kan dia juga dari awal mau sama lo dari lo nol nih sampai bisa benar-benar sayang sama dia. Kan gitu. Lalu gue bilang, kalau gue kenapa ada persentase cowok dari 100 ke 0, cewek dari 0 ke 100 segala macam, karena porsinya beda. Perempuan di awal itu adalah selektif, tapi proses perkembangannya itu membuat dia menjadi punya ekspektasi. Karena kenapa dunianya dia hilang ketika dia udah memilih orang itu. Iya, benar. Hilang semua. Cewek Jadi dia pengennya terus-terusan nih orang sama persis, nggak bisa. Kita tuh bertumbuh, kita berkembang. Wow, lu aja dari awal deket sampai ke sekarang, detik ini lu lagi mengeluhkan effortnya tuh cowok aja lu berkembang, lu berubah. Nah si cowok juga sama, gue udah segala macam. Masa gue harus kayak gitu-gitu mulu? Ya kan gue ada beban lain, mau nikahin lo. Gue berjuang dong harusnya ngumpulin duit. Jadi fokus gue lagi ke sana. Nanti baru balik lagi ke lu ya. Gitu. Kalau gue sih, gue punya tips. Itu gue setuju, ini benar. Cowok itu kayak gitu, cewek itu kayak gini. Tapi tipsnya menurut gue, jangan berekspektasi. Gue pernah sampai, saking gue nggak berekspektasinya, cowok deketin gue nggak tahu. Karena di otak gue, walaupun dia effort segimanapun, pasti ada dong, gear dikit mah ada. Maksudnya, ini deketin gue apa enggak sih gitu kan. Tapi gue nggak mau ekspektasi aja. Karena kebanyakan ya, cewek-cewek tuh kayak, anjir gue di friendzonin tahu sama dia. Iya. Lu ekspektasi bro. Dia ngelakuin itu semua orang. Dan itu selain di otak gue kayak, ini gue pernah nyampein juga deh kayak di podcast sebelumnya. Kayak gue gak mau ekspektasi aja. Tapi kalau lo udah menyampaikan lo suka, itu juga kalau gue ya seleksi juga, maksudnya masih, ya gue liat effort lo aja. Lo beneran serius nggak? Gue mungkin tipikal yang kalau mau serius sama gue mungkin harus ngelewatin 6-8 bulan. Sampai gue kayak yakin banget nih tek sama lo. Iya, kayak oke. Berarti ini gue bisa ngasih seluruhnya buat gue gitu. Itu pun di hubungan. Gue sampai sekarang kalau udah berapa tahun, gue tetap ngejaga itu. Gue masih ngeliat effort loh. Iya, kayak di episode sebelumnya kita sama Tepan ya, menurut gue tuh tetap punya dunia masing-masing. Ini perkara timing doang. Iya, benar-benar. Memang ada timingnya masing-masing, ketika yang satu lagi tinggi, yang satu lagi rendah, nanti dibalik. Karena lo nggak mungkin equal 50-50 tuh nggak ada hubungan kayak gitu tuh. Nggak bisa. Jadi lu saking lu nggak berekspresinya, lu sampai nggak tahu cowok deketin lo. Iya. Pantes waktu itu lo nggak tahu gue deketin ya? Goblok. Lanjut. Kita masuk cerita kedua ya. Kak, tawa-tawa lo. gimana ya, cewek gue tuh friendly banget, walaupun gue tahu dia tahu batasannya, tapi gue sebagai cowoknya bener-bener ngeliat dia se-friendly itu, terutama ke cowok rasanya sakit banget. Tapi itu bener tau. Friendly ke cewek, ke lawan jenis. Cowok lain dong. Ya mungkin ke semuanya lah. Cowok dia friendly ke cowok. Jadi ceweknya dia nih. Nah gimana ya cewek gue tuh? Dulu pacaran. Cewek dia friendly.
Cewek gue banget lagi. Cewek gue friendly banget. Iya, gue Cewek gue friendly Gue friendly juga. Gue friendly banget juga. Iya, kenapa sih? Kadang tuh nggak enak tau. Nah, kalau gue, karena kita di entertain juga kali ya. Iya. Apalagi gue yang emang maksudnya, kalau syuting baru ketemu cowok baru harus Ketemu temen pelukan baru, iya. adegan. Kenapa harus pelukan? Oh, Kalau adegan, Sorry. misalnya kayak gitu loh, chill bro. Betul. Harus tiba-tiba adegan harus pelukan, harus apa. Gue selalu Iya. bilang kalau gue deket sama cowok, misalnya dia mau sama gue, kita ngobrol-ngobrolin, lo kuat nggak punya cewek entertain? Karena kalau gue nggak kuat, makanya gue nggak mau sama aktor gitu. Semoga nggak kejadian. Gue kadang kalau amit-amit gini suka Kejadian. kebalik ya kejadian gitu Gue lah maksudnya hitungannya kayak. aktor nggak? Hah? Gak usah Bukan. dibahas itu. Tapi semoga Mas Anung mau ya kita berdua jadi talent Mas Anung. Kita nggak tahu. Betul, Iya bila kan? dicoba kali ya. Iya, Mas Anung. Betul. Dan itu gue bilang kayak, lo kuat nggak dengan gue kalau di project baru gue harus kenalan sama orang gini. Tapi gue bakal kenalin lu kok gitu. Gue nggak Iya, bakal iya, ngumpetin iya. lu. Iya. Gue bakal tahu gue punya pacar. Ini kalau lo mau ketemu silakan. Tapi lo harus kuat di situ. Lo fair enough Kalau sih. gue, tapi gue ngomong, Iya. kalau gue nggak bisa. Oh, iya. Bukannya gue egois, tapi kalau emang itu, ya udah berarti sorry. Ini kerjaan gue gitu. Iya, iya. Kan tadi kita sempat bilang di episode sebelumnya sih, sebenarnya bukan komunikasinya yang salah, tapi caranya. Kalau cara ini bener nih. Bener, Dia jelas. harus tahu, dia naruh diri dia juga di POV si cowoknya. Iya, Kalau Iya. gue dan itu, nggak bisa. ya, dan itu gitu. secara profesional. Iya. Cuman kadang tuh maksud gue kalau di luar itu, kadang tuh sebenarnya punya cewek yang friendly tuh enak. Karena lu ngajak dia ke tongkrongan, ngajak dia main tuh Bener. seru banget. Iya, kemana Hebat. aja tuh dia bisa Cuman, nyambung. namanya cowok ya, dia tuh nggak punya yang dimilikin sama dia tuh dimilikin sama orang lain gitu loh. Contoh hal kecil deh. Misalkan kita makan nih rame-rame, makan sekarang makan daging-daging kan. Kalau cewek gue ngambilin buat gue udah, tapi kalau cowok-cowok lain diambilin, Kalau itu nggak jelas sih. itu lumayan. Tapi kan ada kan Tapi ada friendly aja, kan. Tapi ada aja. sih. Nih, Maksudnya? kira-kira semua dituangin sama dia. Ya, ada baik aja gue. Ya tuh Kalau lagi. udah dekat banget mungkin oke, tapi Iya, kalau iya. kayak Deket banget juga kalau nggak bisa temannya sih. cowok lo Nggak deket diambilin banget, ini kondisi deket banget. Tetap aja pasti gue sebagai cowok lu, kok gue nggak Sebenarnya spesial gitu menurut ya. gue- iya kok iya Gue kok lu juga. nggak spesial. Iya, Kalau iya. saran gue sih kalau emang lo nggak nyaman nih buat ABC yang curhat ke kita ya, saran gue lu coba diskusikan tapi lu taruh lu Di jadi posisi, POV-nya dia. iya. Nah, terus lu kasih gambaran sebagai POV lu dan lu juga kasih gambaran sebagai POV-nya dia. Terus tuntun dia, jangan langsung kayak aku nggak suka deh kamu terlalu gini. Kita tuh kan mikir kayak ya orang gua kagak ada apa-apa. Iya, bener, Gua juga bener, tahu bener. batasannya, lu juga mengakuin gua nggak apa-apa segala macam. Jadi kadang perlu dituntun dan dikasih contoh. Secara berkala, nggak bisa sekali lu ngomongin gitu, lu kasih contoh kayak gitu, lu berharap dia paten terus sampai akhir. Ya nggak kayak gitu kan, semua orang berproses juga. Betul. Mungkin harus dikomunikasiin sih kuncinya. Iya, Kayak bilang komunikasi aja sih, ngobrol friendly-nya sih. batasannya kayak gini. Tapi kadang tuh gengsi juga buat komunikasi masalah kayak gini nih. Betul. Tapi itu penyakit sih. Iya, Iya, tapi Cuma kalau dia lo diemin sakit jadinya sendiri. penyakit. Mungkin Kalau ya misalnya cara lu- lo lah gitu kan Iya, gimana kalau lo lu sama gengsi pasangan buat lo. ngomong ya, lu harus terima buat lo Iya. ngerasa sakit hati lah. Iya. Gue termasuk gengsi banget, makanya gue bilangnya gitu. Iya. Kayak gue gengsi untuk kamu jangan nge-like-like foto cewek dong, Iya. misalnya gitu. Wah gue gengsi banget tuh kayak gitu. Tapi gue ngomongnya kayak gitu, ngerti gak sih? Kalau once lo nggak jelas terlalu berlebihan, ya udah Gua we're akan done. marah, iya. Jadi ya cowok juga ngelakuinnya bukan karena larangan, tapi pressure sendiri. Iya. Aduh, berarti gue nggak boleh melebihi batas. Ngerti Iya. gak sih? Bukan Jadi, karena oh gue orang tuh melakukan atau berubah itu bukan karena pasangannya, tapi karena diri sendiri dirinya akhirnya kesadaran. sadar. Iya. Iya. Itu sih. Lebih nyaman atau lebih lama orang berubah karena kesadaran, bukan under pressure ya. Iya. Wih, banyak ya. Ini terakhir nih ya. Kenapa ya kebanyakan cowok itu selalu aja manipulatif? Kalau kitanya salah, dia seakan-akan bakal bikin kita beneran salah dan kita harus mau ngakuin kalau kita salah. Sebaliknya kalau cowok itu bikin kesalahan tapi dia nggak mau bener-bener ngaku kalau dia salah, pasti ada merembet kemana-mana. Menurut kakak gimana? Ini Nggak, cewek nggak sih? ya ini cewek. Cewek lagi. Nggak, maksud Bukan gua, cowoknya. yang manipulatif itu bukannya cewek ya? Menurut gua cewek dan cowok punya Sama sisi Iya, aja. sama aja Sama sih. aja sih sebenarnya. Enggak Jadi cowok nggak cewek doang. kalau gua nanggepin Tadi kita bahas loh. Iya, Sebenarnya tadi bahas. kita bahas. Iya, menurut gue nggak, kita bahas juga sama Stefan tadi, Stefan Pasaribu. Tapi ini juga sebenarnya tadi lumayan. Oh, Di tadi episode kakak juga bahas kan masalah itu? Iya, masalah Barusan. manipulatif tadi. Manipulatif tuh menurut gua sebuah penyakit yang kalau lu punya pasangan manipulatif dan apa tadi satu lagi? Manipulatif sama Playing victim. Mending lu pikir-pikir lagi deh untuk jangka panjang ya. Apalagi yang tone deaf, Iya, nggak? karena Yang tadi gua dikasih bilang, tahu nggak ngerasa Nggak salah. mau. Iya, iya. Gengsi buat Tondif. ada tau orang-orang yang nggak mau di posisi salah karena bener, kalau iya, gue di banyak. posisi salah seakan-akan gue diinjek. Men, nggak apa-apa tahu salah. Iya. Salah tuh normal. Iya. Kenapa akhirnya karena nggak mau di posisi salah dia akan mutar balikan fakta biar dibahas hal lain. Gue pernah bilang ini juga, kesalahan adalah keberhasilan yang sesungguhnya ketika
ketika kita bisa menghargai kesalahan kita yang kemarin. Betul. Kita bisa mempelajari kesalahan kita kemarin. Karena ada orang udah pernah buat salah, udah ketahuan, udah dia ngelakuin salah lagi. Karena dia nggak menghargai, maka nggak berhasil berubahnya kan. Makanya gue bilang sebenarnya kesalahan adalah keberhasilan yang sejati ketika kita bisa menghargai kesalahan kita yang sebelumnya untuk jadi perisai. That's the point is. Jadi menurut gue kalau untuk nanggepin masalah ini, sebenarnya nggak cuma cowok lu aja atau segala macam, tapi kalau emang lu tahu ini ada red flagnya karena dia manipulatif, dia playing victim, dan dia tadi kayak bahasanya ini dia bahasa Davina bilang ya udah cut off aja. Iya. Menurut gua daripada lu yang capek, lu nggak nyaman, setuju. sayang tai, nggak ada cinta yang abadi. Benar. Cinta tuh pasti ada naik turunnya. Makanya tadi bilang ada kata bosan kan di HLBC sebelumnya ada cerita kayak gitu, dia bosan segala macam. Pasti ada bosan, men. Nggak mungkin lu terus-terusan love bombing terus-terusan, nggak mungkin. Iya, Makanya kalau lo nikah nyari bahagia, ya susah ada. gitu, Nggak bisa. Itu menurut Gokil. pendapat kita ya. Thank you Davina udah datang Thank ke you. Hati. Selalu seru kalau Devina. Pasti. Tapi kalau misalnya menurut Halo Besti episode kali ini kayaknya kurang memuaskan, pengen diobrolin lebih panjang lagi, atau kita mau undang Davina lagi, silakan tulis di kolom komentar. Dan buat Halo Besti lainnya yang mau ceritanya dibacain atau mungkin mau datang ke kita, bisa tulis aja di DM Instagram kita di Halo Hati ataupun Instagramnya Blue Media. Dan buat teman-teman Halo Besti lainnya, sekali lagi aku ingetin kalau kalian mau dengerin podcast kita tanpa nonton di YouTube, kalian udah bisa langsung dengerin di Spotify. Kalian itu udah ada Halo Hati di Spotify yang ada di bawah sini. Buat teman-teman, terima kasih banget. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan follow juga TikTok kita. Nyalakan loncengnya Blue Media agar kalian tahu konten-konten Halo Hati sedang tayangnya kapan aja. Betul. Kalau gitu sampai bertemu lagi di episode berikutnya, dan jangan lupa untuk nonton Halo Halo Live Tour. Bye. Yeay. Seru.